bersyukur sekali dan saya sangat bangga saya diapresiasi oleh Pak Bupati seperti ini. Saya sebetulnya tidak nyangka apresiasi Pak Bupati seperti ini. Saya sangat berterima kasih sekali kepada Pak Bupati Lamongan. Perjuangannya kemarin pas mengalahkan berapa atlet sih Mas yang kemarin di ada dari 11 provinsi Pak, 11 provinsi di Indonesia, dan alhamdulillah saya meskipun sempat jatuh dan alhamdulillah bisa balik lagi dan bisa menuju yang posisi pertama. Mas, emang targetnya Mas? Iya, soalnya saya dari Prapon udah mendapatkan emas. Mas, ini kan Mas pertama cabur motor cross bagi Jawa Timur. Iya. Mungkin ada kesan tersendiri. Ya, tentunya saya sangat bangga, soalnya saya ini dalam sejarah baru pertama kali ini Jawa Timur mendapatkan medali emas di cabur bermotor. Tapi sebelumnya sudah optimis bisa dapat emas itu. Sebenarnya ya harus optimis Pak. Enggak lihat dari persaingan lawannya itu. Kalau persaingan sih hampir sama rata semua ya. Tentunya siapa yang persiapannya lebih bagus itu mungkin yang menang. Soalnya imbang semua skillnya. Yang berat dari mana? Yang berat dari tuan rumah sama DKI Pak. diapresiasi apa sama Pak Bupati? Oh ini diberi uang 10 juta. Tadi sempat unjuk apa? Atraksi. Ya, dan atraksi jumping di atas mobil. Kalau dari Pemprov, Poli Jatim, Itu masih nunggu atlet yang lain pulang, dan ada juga yang masih karantina kan. Nanti kemungkinan minggu depan atau dikabari lagi dari Bu Gubernur Kofifa. Saya tahun 2013 juara nasional kelas 65 novice, 2015 pernah juara Asia di Malaysia, 2017 juara nasional langsung junior, dan 2021 ini mendapatkan medali emas di Papua. Apa status pendidikan sekarang? Saya mahasiswa di Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Nama lengkapnya Mas? Anak dari Jaritia, Pak. Usia? 18 tahun sekarang. Ada sebelumnya Pak Haji hobi juga nggak atau gimana? Katanya dari mana ini? nggak bisa jelaskan. Yang jelas kemungkinan kalau menurut saya bakat dari saya, karena pada waktu muda, pada waktu itu saya itu mempunyai hobi yang suka balap-balapan liar, road race atau apa. Kebetulan dulunya saya juga pembalap, tapi bukan pro ya seperti anak saya. Tarkam lah istilahnya, road race yang lokal-lokalan. Nah, di saat anak saya ini mulai kelas 5 SD, ada beberapa event dia saya ajak nonton, lalu dia ngomong ke saya pengen ikut balap seperti anak-anak yang lain. Di usianya, di kelas usianya pada waktu itu usia 11 tahun, saya bilang, kamu ingin ikut profesional apa hanya sekedar ikut-ikutan? Dia mempunyai tekad untuk ikut sebagai pembalap profesional. Nah, maraknya kegiatan kejuaraan di Indonesia, baik kejurnas maupun kejurda, kami selalu ikuti, dan alhamdulillah mulai tahun 2013 sampai sempat juara nasional 65 cc, 2014 runner up 85 cc, 2015 junior Asia menjuarai, 2016-2017 dia juara nasional 250 cc grade A, grade B 2017 gitu. Nah, terakhir kemarin di PON 2021. Pak, selain termotivasi dari saya, apa motivasi? Jadi si anak ini kan kebetulan dia apa ya, selain ada darah racing di dalam darahnya, yang kedua dia ini ya namanya pembalap itu kan terkait dengan adrenalin dan keberanian ya. Jadi mempunyai kepuasan tersendiri. Seperti halnya tadi adanya atraksi jumping mobil. Seperti itu tuh kalau orang pecinta itu dalam hatinya itu muncul gitu. Seperti petarung lah katakanlah. Seperti pegulat akan muncul. Kalau sang Aja ini kan sering menjual. Nah, ini anaknya sempat ikut balap liar juga. Alhamdulillah nggak sampai. Pernah ikut road race beberapa kali. Cuman hanya sebagai apa ya, penggembira saja. Karena basic atau teori naik motor antara trail sama road race itu kan beda. Jadi
dia hanya sebagai penggembira. Setelah ada bakat seperti itu, terus klub atau ada apa yang pertama kalinya? Dia kebetulan secara profesional, kalau event reguler biasa Nanda pernah disponsori oleh John Lim Baratama, yang kedua RVRT, terus Husqvarna dan Lob, terakhir ini Jagung Husqvarna. Masih ada target setelah ini sih. Di atasnya pun. Kalau saya sih saya rasa biar dia lebih fokus untuk melanjutkan pendidikan, karena ada adiknya lagi yang insya Allah akan adiknya 2018 alhamdulillah juara nasional juga. Jadi jodohnya nanti bakatnya ini tidak terus dikembangkan gitu ke taraf internasional mungkin. Ke taraf internasional itu kita mempunyai keinginan, tapi dengan keterbatasannya regulasi, aturan dan lain-lain, rasanya kok wis cukup di sini. Nanti adiknya tergantung. Kalau adiknya, kemungkinan adiknya ini kan kalau kami diizini dan bisa kami bisa masuk, adiknya Januari ini akan di Belanda. Pak, nanti kalau Mas bisa masuk ke taraf internasional kan ada biaya dari pemerintah. Memang betul. Sebenarnya masalah biaya ini ya relatif. Kita bisa membuat paket hemat atau yang tidak seberapa boros itu bisa. Cuman yang pendidikan, yang saya takut itu pendidikannya akan. Kalau boleh tahu kuliahnya di Wijaya Kusuma, Wijaya Kusuma, jurusan kedokteran.